Kemarin gue sempet bikin story di Instagram, gue beli gunting baru. Sisir. Wih, iya. Banyak banget yang DM, banyak banget yang reply story-nya, nanya harga guntingnya berapa. Tujuan beli gunting itu untuk apa? Bang, kenapa harganya mahal? Kalau dirupiahin itu sekitar 10 jutaan. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Jule. Dan kemarin gue sempet bikin story di Instagram, gue beli gunting baru. Sisir. Wih, iya. Banyak banget yang DM, banyak banget yang reply story-nya, nanya harga guntingnya berapa. Tujuan beli gunting itu untuk apa? Bang, kenapa harganya mahal? Dan kemarin gue juga sempat mengumpulkan semua gunting gue untuk gue bersihkan supaya terlihat baru semua. Dan gue pun tidak sadar bahwa gunting gue sudah sebanyak itu. Gue juga penasaran sebenarnya, kira-kira gue ngehabisin budget berapa untuk membeli semua total gunting gue. Dan di depan sini sudah ada guntingnya, dengan totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langsung ke yang pertama. Di sini ada gunting blending yang gue beli pada tahun 2017 dan ini harganya sekitar 2 jutaan. Nah, kegunaannya gunting ini untuk ngeblending di bagian samping. Biasanya gue bagian-bagian samping yang tidak bisa kejangkau sama gunting biasa atau gunting potong, dan juga tidak kejangkau sama clipper, biasanya gue pakai gunting blending ini. Jadi dia menyatukan bagian-bagian yang kurang menyatu. Halah, kurang menyatu itu gimana? Ya intinya adalah detail-detail kecil yang kalau kita ngelihat itu kayak aduh kurang ngeblend nih. Nah, pakainya gunting ini. Oh ya, ini tuh mereknya Convex Master. Dan ini gue beli karena ini sempat dipakai barbershop yang ada di Belanda, yaitu Scorem. Lanjut yang kedua, di sini ada gunting Mizutani yang Kronos 1. Ini gue beli pada tahun 2019 kalau nggak salah ya. Ya lebih muda. Pada saat itu gue pakai untuk semua jenis rambut, untuk semua bagian rambut pakainya ini. Jadi gue pakai dua ini nih. Nah, yang ini harganya sekitar $750 sampai $850. Kalau dirupiahin itu sekitar 10 jutaan. Sisanya itu gue pernah sempat punya pada tahun itu, mereknya itu Toby kalau nggak salah, harganya 2 jutaan. Dan sekarang itu gue nggak tahu kemana, kayaknya dipakai sama anak-anak yang di bawah di Hazelman Salon. Lanjut ke gunting yang ketiga yang gue beli. Dan gunting ini menurut gue cukup spesial karena dibuat pada saat masa pandemi. Dan ini tuh ada temanya itu We Love Hair. Satu paket ini nih, gunting potong dan gunting penipis. Nah, sebelum gue ngebahas gunting yang satu ini, gue pengen ngebersihin kulit gue dulu supaya pas nge-review itu lebih terlihat lebih cerah. Oke, langsung aja. Dan di sini gue akan perawatan pakai Scarlett Whitening. Gue akan ngeliatin langsung ke kalian bedanya sebelum pemakaian dan sesudah pemakaian. Ini langsung yang pertama gue pakai body scrubnya dulu. Nah, nih body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E. Dia itu untuk mengangkat sel kulit mati. Langsung kita bilas. Nah, selanjutnya kita di sini pakai shower scrub. Nah, kalau shower scrub ini dia membantu untuk mengangkat kotoran yang nempel di kulit. Nah, dan yang selanjutnya pakai body lotion. Langsung aja kita pakai untuk melembabkan dan mencerahkan kulit. Dan ya, sudah selesai semua. Kita langsung lihat perbedaannya. Nih. Jadi yang kiri itu yang sesudah pemakaian, yang kanan yang sebelum. Kalian bisa lihat bedanya.
yang kiri itu jauh lebih cerah. Jadi untuk hasil yang maksimal itu nggak bisa sehari 2 hari sebenarnya, jadi harus rutin setiap hari. Dan untuk info detail produknya kalian langsung bisa cek Instagramnya di @scarlett_whitening yang ada di bawah sini. Oke, kulit gue sudah cerah. Sekarang kita lanjut bahas gunting yang ketiga. Kenapa gue bilang cukup spesial? Karena ini dibuat pada saat masa pandemi dan ini dibuat untuk apa ya? Dari setahu gue ya, kalau nggak salah dari Mizutani-nya itu dia ngebuat untuk mereka yang benar-benar cinta sama pekerjaannya, yaitu hairstylist, barber ataupun tukang cukur. Jadi di sini ada tulisannya itu We Love Hair. Dan gunting ini gue pre-order bisa langsung cetak nama di dalamnya. Di dalam gunting ini ada nama gua nih. Harganya itu satu paket ini sekitar 9 juta. Jadi ini 4,5, ini 4,5. Jadi gue beli gunting ini di tahun 2020 dan sampai sekarang gunting ini yang masih sering gua pakai. Ini mereknya juga Mizutani. Nah sekarang lanjut ke gunting yang terbaru yang gue beli, Ichi Nino-san, dan satu lagi yang Scorum. Kita bahas dulu yang Ichi Nino-san. Ichi Nino-san itu gunting yang dia itu ada serinya sama kayak Kronos, ada 1, 2, 3, 4. Nah ini Ichi Nino-san yang seri satunya. Harganya di Indonesia itu sekitar 5,7 juta. Dan yang satu lagi Scorum Master. Gunting ini adalah hasil kolaborasi dari Scorum Barbershop yang ada di Belanda, di Rotterdam, dengan Mizutani. Jadi serinya bisa dianggap apa ya, signature gitu ya, dibuatkan khusus untuk si tangan-tangan yang ada di barbershop Scorum. Nah yang ini tuh harganya sekitar 7.200.000. Kalian bisa langsung cek di toko resminya Mizutani Indonesia. Jadi gunting yang seri ini ada 2 tipe. Yang satu lagi warna black. Nah yang warna hitam itu harganya lebih tinggi, sekitar 9 jutaan. Oke, dan kira-kira berapa total dari semua gunting ini? Sekarang kita hitung. Yang pertama itu 2 juta. Terus yang kedua itu Kronos sekitar 10 juta. Ditambah satu paket We Love Hair itu 9 juta. Terus ditambah 5,7. 5,7 21 juta ditambah 5,7 adalah 26.700 gitu ya. 26.700 ditambah 7.200 itu sekitar 33.900.000. Apakah worth it semuanya? 34 juta? Menurut gua worth it karena dari bahan dan ketahanan itu bisa tahan sampai 5 tahun selama pemakaiannya benar dan dirawat. Jangan sampai jatuh dan jangan dipakai untuk motong selain rambut. Jadi kalau diibaratkan misalnya harganya ini tadi 7 juta ya dibagi 5 tahun aja, 5 tahun itu sama dengan 60 bulan ya. 7 juta dibagi 60 bulan itu sekitar 120.000 per bulannya. Karena di luar itu hasil guntingan yang dihasilkan dari gunting ini itu lebih rapih. Kepotongnya itu lebih apa ya? Tidak ada cabang-cabangnya gitu ya. Jadi menurut gue sangat worth it daripada gue pernah beli gunting-gunting yang 1 juta, 2 juta bawah, bahkan di harga 500.000, 700, 800 gitu ya. Itu paling 6 bulan, 3 bulan itu udah nggak enak tuh. Udah ketika ngegunting itu udah meleset. Dan kalau gunting yang 500, gunting yang murah gitu ya, itu kalau diasah makin nggak enak ya, makin gimana ya. Karena bahannya tidak terlalu bagus, itu makin tipis, terus kayak goyang gitu loh. Si handlingnya tuh karena udah terkikis, tidak sesuai dengan bentuknya lagi, itu goyang. Jadi dipakainya pasti meleset. Nah daripada gonta-ganti gunting 3 bulan, 6 bulan sekali, mendingan beli yang mahal sekalian, tahannya lebih lama. Paling cepat itu 3 tahun. 3 tahun tuh itu paling cepat untuk ketumbulan. Pertanyaannya tuh suka ada lagi nih, Bang, bedanya apa sih harga gunting yang mahal dan harga gunting yang murah? Dari segi hasil ada bedanya apa enggak? Untuk hasil yang dibuat dengan gunting yang berkualitas tinggi itu akan terlihat bagus pada saat tumbuh. Jadi kalau kita ngelihat secara awam gitu habis potong, bedanya dari gunting yang biasa sama gunting yang mahal, gunting yang jelek dan gunting yang bagus gitu, itu nggak kelihatan hasil awamnya gitu. Tapi ketika saat tumbuh itu rambut tuh jadi tidak bercabang, ujungnya itu lebih bagus tumbuhnya. Sementara itu yang paling gua ngerasain ketika
motong customer gitu ya, pakai gunting biasa yang dulu, sekarang gue pakai gunting yang bagus. Gue ngeliat tuh ketika mereka balik lagi, kok hasilnya bagus ya. Gue ngeliat tuh kadang tidak percaya sama guntingan gue sendiri gitu, bahwa hasilnya tuh kok bagus juga ya. Mungkin teman-teman yang udah potong sama gue bisa ikutan komen di bawah, gimana hasilnya dicukur sama gua pakai gunting yang memang berkualitas. Jadi teman-teman, kenapa harga cukur gua itu 300.000? Itu selain dari hasil cukuran, terus servis segala macam, itu adalah alat-alat yang gua pakai ini memang alat-alat yang berkualitas. Selain gue pengen menghasilkan kualitas yang bagus, gue juga pengen mengapresiasi diri itu dengan alat-alat yang berkualitas tinggi supaya kerjanya itu lebih efisien. Oke teman-teman, jadi sebelum gue closing, gue mau kasih tahu kalian bahwa alat ini hanya membantu. Yang paling penting adalah orang di belakang alat ini, yaitu kita sebagai seorang hairstylistnya. Kita yang perlu terus mengupgrade diri kita supaya kitanya berkualitas, lalu pakai barang yang berkualitas. Nah, kalau ketika dua itu sudah digabung, jadilah hasil yang berkualitas. Jadi sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Jule, jangan lupa sisiran.